Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim wa sadaqa Rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah ruahkan pada kita. Terbukti pada siang hari ini kita bisa menjalankan dengan nikmatnya, dengan hidayahnya kita bisa menjalankan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita yang lain, yaitu kewajiban pekanan kita menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Tentunya hanya dengan iman, Islam, kemudian kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan kaki menuju masjid yang mulia ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur hingga nikmat itu insyaallah akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam nanti kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga orang-orang istiqomah mengikuti ajaran beliau, istiqomah meneruskan perjuangan beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang di dalamnya yang insyaallah nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian yang ketiga, sebagai kewajiban dari khatib pada siang hari ini, perkenankan saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa itu menjadi modal, menjadi bekal utama kita untuk bisa menggapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini berada pada tepat tanggal 10 Muharram yang disebut sebagai Asyura atau hari ke-10 dari bulan Muharram. Biasanya tema-tema yang sering diangkat di bulan Muharram ini biasanya terkait dengan perjuangan, terkait dengan hijrah, terkait dengan muhasabah. Maka perkenankan saya juga menyampaikan beberapa hal itu. Jika beririsan insya Allah akan semakin menguatkan kita. Jika ada yang hal baru, semoga juga semakin menambah komitmen kita untuk menjadikan diri dan keluarga kita dan masyarakat kita menjadi segala ke arah hal yang lebih baik insya Allah. Bulan Muharram kita mengetahui termasuk Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang telah kita lalui. Kemudian sekarang Muharram, nanti melompat di bulan yang ke-7 itu bulan Rajab. Jadi dikatakan bulan Muharram sejarahnya karena memang pada masa jahiliyah dan di awal Islam itu bulan-bulan ini diharamkan untuk berperang. Selain itu secara khusus juga Allah mengharamkan kezaliman yang dilakukan di bulan Muharram ini atau di bulan-bulan haram. Allah mengatakan fala tatlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman atas diri kamu di bulan-bulan ini, bulan-bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini. Sehingga segala aktivitas menurut Ibnu Katsir, segala aktivitas kemaksiatan itu dilipat gandakan bobotnya, dosanya di bulan-bulan ini sebagaimana dilakukan di tanah haram. Ini menurut Ibnu Katsir. Demikian juga para ulama sepakat dengan kezaliman yang dilipat gandakan dosanya, maka demikian pula amal soleh. Setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram, nilainya juga akan lebih besar daripada bulan-bulan selain bulan haram. Kemudian juga Rasulullah memuji bulan haram secara khusus sebagai syahrullah. Karena memang berpuasa secara khusus di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram ini adalah puasa yang terbaik setelah Ramadan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah, di mana kalian menyebutnya sebagai Muharram.
Kemudian selanjutnya bulan Muharram juga memiliki arti penting bagi umat Islam, di mana Rasulullah dan para sahabat juga menggagas bertekad untuk berhijrah itu pada bulan Muharram. Walaupun memang kemudian menurut Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir, hijrahnya sendiri itu baru dilakukan di bulan Rabiul Awal. Kemudian Muharram juga menjadi bulan pertama pada penanggalan Hijriah. Alhamdulillah, dengan demikian kita saat ini memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Kemudian umumnya umat Islam itu juga mengkaitkan bulan Muharram itu dengan peristiwa hijrah dan mengambil hikmah darinya. Karenanya di momentum yang baik ini, mumpung masih 10 hari kita lalui di bulan Muharram ini, ada beberapa sikap atau aktivitas yang sebaiknya kita agendakan bersama. Yang pertama yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa hijrah. Salah satunya adalah tentu saja kalau zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka semua itu berhijrah secara makaniyah dan juga sekaligus ma'nawiyah, maka sekarang kita lebih banyak berhijrah dengan makna secara maknawiyah, yaitu hijrah secara nilai-nilai, dari kekufuran menuju tauhid, dari keburukan menuju kebaikan, dari subhat atau haram menuju yang halal, dari maksiat kepada taat, dari malas kepada giat atau rajin. Kemudian yang kedua, meneladani perjuangan para sahabat ketika hijrah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Menurut Ibnu Abbas, di sini disampaikan Allah mengatakan kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi menurut Ibnu Abbas disampaikan maksud dari umat terbaik ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena memang hijrah ini luar biasa, pengorbanan yang harus dilakukan, di mana saat hijrah ini bukan yang mudah, bahkan sangat sulit. Cuaca yang begitu panas, kemudian melewati gurun yang pasir yang panas dan ganas, kemudian juga umumnya mereka berhijrah itu kan berjalan kaki. Kita bisa bayangkan, ya, meninggalkan rumah, meninggalkan perniagaan, meninggalkan keluarga yang tidak mau ikut hijrah, ya, untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah bersama Rasul menyelamatkan agama dan dakwah saat itu. Ditambah lagi mereka kemudian menjadi umat terdepan dengan peristiwa hijrah ini, ya, yaitu umat terdepan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, dan juga dalam hal menjaga keimanan. Oleh karena itu syarat menjadi umat terbaik, ya, dengan demikian adalah bahwasanya sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesiapan untuk berkorban dengan harta, jiwa, dan raga. Ma'asyiral muslimun, hidup ini adalah perjuangan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna sukses bagi seorang muslim itu bukan hanya sukses di dunia, tapi juga tentu saja bahkan utamanya sukses di akhirat. Dan kesuksesan adalah anugerah Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh berjuang dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu mesti harus dilatih dari yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Kita mengetahui, ya, jadi banyak surat yang mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Banyak surat-surat yang mengatakan demikian, ayat-ayat mengatakan demikian. Jadi memang tuntutan untuk bahwasanya beriman kepada Allah, kemudian berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan amwal dan anfus, jiwa, harta dan jiwa. Kita mengetahui ibadah yang diwajibkan bagi kita manusia ini demikian luas maknanya. Ada ibadah mahdoh, ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Kita mengetahui, ya, banyak sekali ibadah yang kemudian yang banyak tadi itu menuntut, ya, pengorbanan baik itu jiwa maupun harta.
juga pikiran, tenaga, ada sedekah, zakat, haji, semuanya butuh dana. Kemudian berkorban waktu yang telah lalu, yang kita lalui bersama di hari Idul Adha kemarin. Kemudian bahkan melayani umat melalui organisasi keagamaan, menjadi pengurus takmir, menjadi pengurus RT, pengurus RW dan sebagainya. Semuanya butuh pengorbanan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan agar umat ini berjuang dengan harta dan jiwa, yang kita mengetahui bahwasanya banyak sekali ayat-ayat yang perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang mengatakan demikian. Kemudian yang keempat adalah muhasabah, ya, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita itu untuk bermuhasabah itu perlu momen, walaupun sebenarnya muhasabah itu tidak harus dibatasi oleh momen-momen tertentu. Tapi kadang dengan momen itu, ya, kita kemudian menjadi ingat, ya, kita baru ingat kemudian banyak hal yang telah kita lalui, kemudian perlu kita evaluasi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma katabat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Jadi apa yang telah dilakukan, kemudian nanti kira-kira hari esok itu seperti apa. Kemudian Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian juga dari Syaddad bin Aus, insyaallah sering disampaikan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Beramal hari ini dalam rangka mencari bekal setelah kematian. Kemudian sebaliknya orang yang ajiz, orang yang bodoh atau lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu saja muhasabah, ya. Ini perintah untuk bermusabah. Apa saja yang perlu kita muhasabahi? Banyak. Aspek ibadah, rezeki. Nah, salah satunya yang saat ini penting juga untuk kita muhasabah adalah aspek sosial. Karena apa? Sekarang apalagi sedang ada tahun politik, ya. Tahun menjelang pergulatan, menjelang pertarungan politik, ya. Itu akan muncul fenomena buzzer, fenomena influencer, ya. Hati-hati, kita termasuk yang mungkin sering titik-titik share, ya. Ada titik HP iki di-share, padahal tidak tahu, mungkin belum diteliti benar salahnya, belum diteliti baik buruknya, belum diteliti dampaknya. Rasulullah mengatakan, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Kemudian selanjutnya, wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, ya, kana alaihi bisruha wa bisru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membuat sunnah hasanah, sunnah yang baik dalam Islam, ya, kemudian dia akan mendapatkan pahala, ya, dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita menyampaikan, nah ini sudah telat ya. Semoga saja semuanya masih sekarang ini hari Asyura. Salah satu sunnahnya adalah melakukan ibadah puasa sunnah, ya, yang fadilahnya menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kalau ternyata terlewat, ya nanti kita sampaikan selanjutnya. Ya. Jadi saya pernah di khutbah sebelumnya juga menyampaikan seperti itu. Kalau seandainya banyak mengikuti, insya Allah saya mendapatkan pahala juga dari orang-orang yang kemudian sebenarnya mungkin biasanya mengikuti, biasanya memang berpuasa, tapi bisa jadi lupa. Kemudian ketika diingatkan, oh iya besok Asyura, ya. Maka setiap orang yang mengikuti, ikut berpuasa karena anjuran kita, atau ikut melakukan amal-amal soleh karena anjuran kita mendapatkan pahala tanpa terkurangi sedikit pahala orang yang melakukan amal soleh yang mengikuti kita. Termasuk juga demikian ketika sebaliknya, ya, barang siapa membuat sunnah yang buruk, ya, maka dia juga akan mendapatkan dosa, ya, dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Bayangkan kita share sesuatu yang mengajak pada keburukan, share diikuti berapa ratus ribu orang gara-gara kita. Hitung pahalanya. Pahala dalam arti pahala yang buruk, ya.
hitung dosanya maksudnya, ya. Hitung dosanya berapa. Sebaliknya juga demikian, makanya harus sekarang budaya share itu harus kita evaluasi. Jangan kemudian titik-titik share, sedikit-sedikit share, bahaya. Ya. Pertimbangkan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti, masya Allah. Ya. Kemudian juga kita ingat inna nahnu a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum dalam surat Yasin. Ya, sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Termasuk semua yang kita lakukan nanti bekasnya itu dihitung, bekas baik dan bekas buruk. Ya. Semuanya akan dihitung. Termasuk nanti misalnya kalau kita contoh di tahun politik ngajak milih yang salah, ingat ya, dosa yang diakibatnya kita juga akan kena imbasnya, jejak kita juga akan dihitung. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal soleh ya, terutama ibadah puasa di bulan Muharram. Tadi disampaikan bahwasanya puasa terbaik setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah yang namanya Muharram ini. Ya. Sehingga sebenarnya ulama bersepakat bahwasanya jumhur mengatakan tidak dibatasi kapan berpuasa. Yang penting adalah puasa-puasa di bulan Muharram ini. Walaupun tentu saja utamanya 3 hari yang kemarin, Taswa, kemudian hari ini dan besok. Nah, itu yang tertinggi, gitu ya. Levelnya, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan yang terlewat misalnya masih ada 20 hari. Silahkan berpuasa apapun harinya atau menyesuaikan menempatkan dengan puasa-puasa Senin, Kamis atau setelah ini 10, nanti ada tanggal 13, 14, 15 yang disebut sebagai Ayyamul Bid atau puasa tengah bulan, lakukan. Itu bagian dari insya Allah bukti keimanan kita ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan bulan Muharram ini ya, sehingga nanti kita akan banyak mendapat pahala darinya tentunya insya Allah, harapan kita. Kemudian yang terakhir, mengeratkan ukhuwah di antara umat Islam. Salah satu agenda Rasulullah berhijrah di Madinah itu adalah diantaranya dari sekian adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan yang fenomenal, yang bahkan kita mengetahui salah satu di antara sekian riwayat yang sangat populer, yaitu salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf yang di Madinah, di Makkah waktu itu kaya raya. Kemudian oleh kaum kafir Quraisy ketika mau berhijrah di warning, kamu boleh hijrah tapi tidak boleh membawa apapun ya. Hartamu yang banyak itu tinggalkan. Dan Abdurrahman bin Auf meninggalkan itu. Begitu sampai di Madinah dipersaudarakan dengan salah satu sahabat dari Ansor. Kemudian sahabat itu mengatakan, kamu butuh apa? Saya punya harta yang banyak, separuh buat kamu. Saya punya 2 istri, mana yang paling cantik menurutmu? Tak kasihkan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau itu, cukup minta dipandu. Nah, kemudian berniaga kembali dan sukses kembali. Sampai demikian hingga kemudian mereka juga berbagi tempat tinggal, pakaian, bahkan waris. Sampai Allah kemudian menurunkan aturan-aturan tentang waris dalam Al-Quran karena saking luar biasanya, saking nemennya persaudaraan itu. Mungkin kalau kita mendengar pada hari-hari ini seakan-akan itu dongeng, seakan-akan itu cerita fiksi, padahal semua itu pernah terjadi. Dan PR kita saat ini adalah bagaimana meneladani para sahabat. Siapa lagi teladan kita kalau bukan para sahabat dan juga Rasul dan juga para sahabat, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ya, rahimahullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tepat ya, 20 menit dalam hitungan saya. Ya. Insyaallah semoga sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini sebagai momen untuk menjadikan diri, keluarga, masyarakat menuju ke segala hal yang lebih baik dan produktif dalam amal soleh demi menggapai kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.